Di ujung tanah Kanaan berdiri sebuah kota yang membuat bangsa-bangsa gentar hanya dengan mendengar namanya. Yeriko, kota dengan tembok tinggi menjulang, ganda dan tebal. Batu-batunya disusun rapi, membentuk benteng yang tak tertembus. Orang berkata, 4 kereta perang bisa berputar bersisian di atas temboknya. Yeriko adalah kebanggaan bangsa Kanaan, simbol kekuatan manusia yang menantang langit. Setiap pagi, ketika matahari terbit di atas lembah Yordan, sinarnya memantul di tembok batu itu seperti nyala api. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti istana yang diselimuti emas. Tapi di balik kilauannya, Yeriko menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Hati manusia yang dingin dan kosong. Tembok-tembok mereka tinggi menjulang ke langit. Tetapi Tuhan, Allah kita, lebih besar dari semuanya. Ulangan 1 ayat 28. Kehidupan di dalam kota tampak sibuk, namun dipenuhi ketegangan. Pasar Yeriko riuh oleh pedagang rempah, kain ungu dari Tirus, dan minyak dari Hebron. Tapi di balik suara tawar-menawar, semua orang tahu satu hal. Israel sedang mendekat. Rumor menyebar cepat seperti api di padang rumput kering. 2 kerajaan di timur sungai, Sihon dan Og, sudah ditaklukkan. Laut Teberau pernah terbelah untuk bangsa itu. Kini mereka berkemah di seberang Yordan. Banyak yang mencoba menenangkan diri, berkata bahwa sungai itu masih menjadi penghalang besar. Tapi di hati mereka, ketakutan tumbuh perlahan, membakar tanpa dilihat. Para penjaga tembok memperketat pintu gerbang. Para imam menyalakan dupa di kuil dan berdoa kepada dewa-dewa Yeriko agar angin timur menahan bala tentara Israel. Tapi bahkan mereka tahu, tak ada doa yang bisa menenangkan hati yang sedang diserang rasa bersalah. Di salah satu dinding kota itu, di atas tembok bagian luar, berdiri rumah seorang perempuan bernama Rahab. Rumah itu menghadap lembah Yordan. Dari jendelanya, Rahab bisa melihat tenda-tenda Israel di kejauhan, berdiri seperti bintang di padang pasir. Rahab bukan perempuan terhormat. Di mata Yeriko, ia hanyalah seorang pelacur. Rumahnya sering dikunjungi orang asing, pedagang, prajurit, bahkan mata-mata dari negeri lain. Tapi justru karena itulah, Rahab tahu banyak hal. Ia mendengar kabar yang tak pernah berani diucapkan di istana. Tentang laut yang terbelah, tentang Mesir yang hancur, tentang Tuhan yang menurunkan mana dari langit. Malam-malam panjang dihabiskannya di jendela itu. Ia menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah benar Allah mereka hidup? Apakah ia juga mendengar orang seperti aku? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Yeriko adalah kota yang berisik tapi sepi. Di pasar, orang tertawa untuk menutupi cemas. Di istana, para bangsawan berpesta untuk melupakan takut. Tapi di balik semua itu, tak seorang pun benar-benar tenang. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang mendekat. Raja Yeriko mengadakan rapat di balai kota. Mereka membahas berapa lama persediaan makanan akan cukup jika pengepungan terjadi. Di kuil, para imam menambah korban bagi dewa bulan, berharap langit mendengar. Tapi langit diam. Malam hari, angin bertiup membawa suara aneh, seperti nyanyian dari arah sungai. Beberapa prajurit berkata, mereka melihat api di perkemahan Israel. Yang lain mendengar tiupan sangkakala dari jauh. Yeriko mulai retak dari dalam sebelum satu batu pun jatuh dari temboknya. Di rumahnya, Rahab masih menatap ke timur. Di hatinya ada sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, tapi kerinduan. Bara kecil iman mulai menyala. Rahab tidak punya kedudukan. Ia bukan istri bangsawan,
bukan pelayan kuil. Tapi di dalam ketidakberdayaannya, ia belajar mendengar lebih dalam daripada banyak orang. Ia tahu bahwa Yeriko hidup di atas ketakutan dan kebohongan. Ia pernah melihat prajurit menindas rakyat kecil. Ia melihat orang kaya memperalat orang miskin, dan imam yang memperjualbelikan doa. Namun Rahab tahu bahwa ketakutan terbesar manusia bukan pada musuh di luar tembok, tapi pada kegelapan di dalam hati sendiri. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Malam itu Rahab duduk di tepi ranjangnya. Ia mendengar langkah prajurit lewat di jalan sempit. Ia menatap langit dan berbisik, "Jika Tuhan mereka hidup, mungkin ia juga melihatku. Mungkin ia bisa memaafkan seseorang sepertiku." Yeriko terkenal dengan dua hal, tembok yang tak tertembus dan hati yang tak tersentuh. Tapi di balik pesta dan upacara, rakyatnya tahu bahwa keadilan sudah lama mati. Anak-anak berlari membawa roti kering. Orang miskin tidur di depan kuil. Kota itu kaya, tapi tidak bahagia. Di rumah Rahab, kadang terdengar tawa palsu dari para tamu. Tapi setelah mereka pergi, hanya sepi yang tertinggal. Ia hidup dari belas kasih manusia, tapi hatinya haus akan sesuatu yang lebih, sesuatu yang kudus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Malam demi malam, Rahab berdua dengan kata-kata yang tak ia pahami. Ia hanya tahu hatinya memanggil kepada Allah yang tak terlihat, Allah yang disembah oleh bangsa di seberang sungai itu. Suatu sore, dari jendela rumahnya, Rahab melihat debu tebal di cakrawala. Ada sesuatu yang bergerak di dataran Yordan. Kabar menyebar cepat. Air sungai berhenti mengalir. Orang-orang berlari di pasar. Panik, ada yang menertawakan, ada yang menangis. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tapi Rahab tahu, tanda-tanda ini bukan kebetulan. Ketika para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu menginjak tepi air sungai, air yang mengalir dari hulu berhenti dan berdiri menumpuk seperti bendungan. Yosua 3 ayat 15-16. Israel sudah menyeberang. Kota Yeriko menutup semua pintu gerbang. Tak ada yang boleh keluar, tak ada yang boleh masuk. Tapi di hati Rahab justru ada sesuatu yang terbuka. Ketakutannya berubah menjadi tekad. Ia tahu hidupnya akan berubah. Malam itu, udara terasa berat. Di atas Yeriko, bintang-bintang tampak redup, seolah langit menahan napas. Dari kejauhan terdengar tiupan lembut seperti seruling. Rahab berdiri di jendela, menatap ke arah perkemahan Israel yang kini tak lagi jauh. "Tuhan," bisiknya, "jika Engkau benar-benar ada, jangan lupakan aku ketika tembok ini runtuh." Angin malam menyapu wajahnya, seolah menjawab doanya dengan lembut. Dan pada malam itu, langkah-langkah asing mulai mendekati pintu rumah Rahab. Ia belum tahu, tapi dua tamu yang akan mengetuk pintu itu akan mengubah sejarah hidupnya dan menulis namanya dalam kitab iman untuk selama-lamanya. Oleh iman, Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Malam turun di atas Yeriko. Lampu-lampu minyak bergoyang di sepanjang jalan sempit yang menurun dari istana menuju gerbang timur. Angin dari lembah Yordan membawa hawa lembab dan bau tanah basah. Prajurit berpatroli, berbisik satu sama lain. Suara langkah sandal mereka beradu dengan batu, menciptakan gema yang menegangkan. Rahab sedang menutup jendela ketika mendengar ketukan di pintu. Lembut, tapi tegas. Ia menatap dari celah dinding dan melihat dua pria berdiri dalam bayangan. Pakaian mereka sederhana,
Wajah mereka tertutup kerudung debu perjalanan. Suara salah satu dari mereka bergetar rendah. "Kami hanya pengembara yang mencari tempat bermalam." Rahab menatap mereka beberapa detik. Ia tahu tatapan mata prajurit Yeriko, dan ini bukan tatapan seperti itu. Ada ketenangan, ada keyakinan. Rahab mengangguk perlahan dan membuka pintu. "Masuklah," katanya pelan, "tapi cepat. Malam ini, kota ini bukan tempat aman bagi orang asing." Dua pria itu melangkah masuk, membungkuk hormat. Ketika pintu tertutup, Rahab merasakan udara di dalam rumah berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Entah mengapa, ia merasa seolah langkah kecilnya barusan baru saja menulis ulang garis hidupnya. Di luar, suara peluit terdengar. Patroli lewat di jalan. Dua prajurit berhenti di tikungan, berbicara cepat. Raja memerintahkan penjagaan diperketat. Katanya ada 2 pengintai Israel yang menyusup. Rahab menahan nafas. Ia memandang kedua tamunya. "Kalian, dari mana asal kalian sebenarnya?" Salah satu pria itu menatapnya lurus. Wajahnya penuh debu, tapi matanya jujur. "Kami dari bangsa seberang, bangsa yang menyeberangi Yordan oleh kuasa Tuhan. Kami diutus untuk mengamati kota ini." Rahab terdiam. Kata Tuhan membuat dadanya bergetar. Ia melangkah mundur, menatap mereka lekat-lekat. Jadi benar, Tuhan Israel sudah datang. Kedua pengintai itu saling pandang, tampak waspada. Tapi Rahab tidak berteriak, tidak memanggil penjaga. Sebaliknya, ia berjalan ke arah pintu, memutar kuncinya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Dengarkan aku tahu siapa kalian. Aku juga tahu siapa Allah kalian. Aku sudah menanti malam seperti ini." Di luar, langkah-langkah prajurit semakin dekat. Rahab membawa kedua pengintai itu ke loteng rumahnya. Di atas sana, di bawah tumpukan batang rami yang ia jemur, ada ruang sempit. "Cepat, bersembunyilah di sini. Mereka akan datang memeriksa rumah ini," katanya sambil menata kembali ikatan rami di atas mereka. Baru saja ia turun ke bawah, terdengar suara keras dari luar pintu. "Buka pintu, perintah dari raja." Rahab menarik nafas panjang. Ia membuka pintu dengan wajah datar. "2 orang laki-laki datang ke rumahmu malam ini," kata kepala penjaga dengan nada curiga. "Ya benar," jawab Rahab tenang. "Mereka datang kepadaku tadi malam, tapi aku tidak tahu dari mana asal mereka. Ketika pintu kota akan ditutup, mereka sudah pergi. Aku tidak tahu kemana mereka." Prajurit menatap tajam. "Kau yakin?" Rahab mengangguk. "Jika kalian cepat, mungkin masih bisa menyusul mereka ke arah sungai." Tanpa berpikir panjang, para penjaga berlari ke arah gerbang timur. Suara langkah mereka menjauh, menghilang dalam kegelapan. Rahab menutup pintu perlahan dan bersandar pada dinding. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu malam itu ia baru saja mempertaruhkan nyawanya. Barang siapa menyelamatkan nyawa orang lain, ia sendiri akan memperoleh hidup. Dalam Lukas 9 ayat 24. Beberapa saat kemudian Rahab naik ke loteng. Ia membuka tumpukan batang rami. 2 mata yang berdebu menatapnya dari bawah. "Mereka sudah pergi. Sekarang dengarkan aku." Ia duduk di lantai, menatap kedua pria itu dengan wajah yang tak lagi takut. "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kalian. Semua orang di kota ini gentar karenamu. Kami mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan Laut Teberau di depanmu ketika kamu keluar dari Mesir, dan bagaimana kamu menumpas Sihon dan Og di seberang sungai. Hati kami hancur karena itu." Suara Rahab bergetar. "Tak seorang pun berani lagi. Tapi aku percaya, Tuhanmu dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang seperti Dia. Aku tahu bahwa Tuhanmu dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Yosua 2 ayat 11. Kedua pengintai itu menatapnya kagum. Mereka tak menyangka, di tengah kota musuh, ada seorang perempuan dengan iman sekuat itu. Rahab melanjutkan, "Sekarang, aku telah menunjukkan kebaikan padamu. Aku mohon bersumpahlah demi Tuhan, bahwa ketika kalian kembali menyerang negeri ini, kalian akan menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada keluargaku, ayahku, ibuku,
saudaraku dan semua orang di rumahku. Selamatkan kami dari kematian." Pengintai yang lebih tua mengangguk perlahan. "Hidup kami akan menjadi jaminan bagi kamu dan keluargamu. Jika engkau tidak melaporkan kami, maka ketika Tuhan menyerahkan kota ini kepada kami akan menunjukkan kasih setia seperti yang kau minta." Rahab menunduk, air matanya menetes. Ia tahu malam itu, di atas loteng rumah sederhana di tembok Yeriko, perjanjian antara iman dan anugerah sedang terjadi. Ia mengambil seutas tali merah dari tiang jendela. Tali itu biasa dipakai untuk menurunkan tamu rahasianya. Tapi malam itu, tali itu berubah menjadi tanda janji Tuhan. "Lewat tali ini," katanya, "aku akan menurunkan kalian ke bawah. Kalian bisa melarikan diri lewat lembah menuju pegunungan. Di sana, bersembunyilah 3 hari sampai para pengejar kembali." Kedua pengintai itu menatap tali merah itu dengan penuh arti. Salah satunya berkata, "Jika engkau mengikat tali merah ini di jendela rumahmu, maka ketika kami kembali, rumahmu akan menjadi tanda keselamatan. Siapapun yang berada di dalamnya akan selamat." Rahab mengangguk. Ia menggenggam tali itu dengan kedua tangannya seolah menggenggam nyawanya sendiri. "Demi Tuhan yang hidup," katanya pelan, "aku akan mengikatnya malam ini juga." Ketika mereka bersiap turun, Rahab berhenti sejenak dan menatap mereka. "Apakah Tuhan kalian menerima orang seperti aku?" Pengintai itu memandangnya lama. "Tuhan kami," katanya, "mencari hati yang percaya, bukan nama yang sempurna." Kata-kata itu menembus hati Rahab lebih dalam dari pedang manapun. Ia menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya, air matanya bukan karena malu, tetapi karena harapan. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Malam itu, Rahab menurunkan kedua pengintai itu lewat jendela. Tali merah menjuntai ke bawah, ke arah bayangan lembah yang gelap. Angin malam meniup lembut rambutnya. "Pergilah," katanya pelan, "aku akan menanti tanda Tuhan." Kedua pengintai itu turun perlahan lalu menghilang dalam kegelapan. Rahab menatap mereka sampai sosok mereka tak terlihat lagi. Kemudian, ia mengikat kembali tali merah itu di jendelanya, kuat dan jelas, agar siapapun yang lewat di luar tembok dapat melihatnya. Malam menjadi hening. Dari kejauhan, suara seruling terdengar samar, bercampur dengan tiupan angin gurun. Rahab menatap tali merah itu, dan dalam hatinya ia tahu, itu bukan sekedar tali, itu adalah janji keselamatan yang diwarnai iman dan darah keberanian. Hari-hari berikutnya Yeriko semakin tegang. Raja memerintahkan penggeledahan ke setiap rumah, tapi Rahab tetap tenang. Tali merah itu tetap tergantung di jendelanya, berkibar setiap kali angin datang. Orang-orang menganggap itu hanya hiasan, tapi bagi Rahab, itu adalah doa yang terlihat. Ia mengumpulkan keluarganya di rumah. Ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Mereka ketakutan ketika mendengar suara terompet dari luar kota. "Tetaplah di sini," kata Rahab dengan suara mantap. "Jangan keluar. Selama tali itu tergantung, kita aman." Orang yang berlindung kepada Tuhan akan selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Malam demi malam, Rahab berjaga di jendela. Ia melihat dari jauh pasukan Israel berjalan mengelilingi kota. Mereka tidak menyerang, tidak melempar tombak. Mereka hanya berjalan diam sambil meniup sangkakala. Penduduk Yeriko menertawakan mereka, tapi Rahab tidak. Ia tahu ini bukan strategi manusia, ini peperangan Tuhan. Dan di hatinya yang dulu kosong, kini ada sesuatu yang hidup. Iman, iman yang berani, iman yang nekat, iman yang menantang seluruh dinding kota. Sebab bukan dengan kekuatan,
bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Malam terakhir sebelum kejatuhan Yeriko, Rahab berlutut di depan jendelanya. Tali merah itu bergoyang perlahan, diterangi cahaya bulan. Ia menutup matanya dan berdoa, "Tuhan Israel, Engkau yang mengeringkan laut dan membuka sungai, aku tidak punya apa-apun. Hanya hati ini yang percaya. Jika Engkau berkenan, selamatkanlah kami." Air mata menetes di pipinya. Tetapi kali ini, air mata itu bukan karena ketakutan. Itu adalah air mata iman. Oleh iman, Rahab diselamatkan bersama keluarganya, sebab ia percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Ibrani 11 ayat 31. Dan di atas dinding Yeriko, tali berah itu berkibar di bawah bulan purnama, tanda dari seorang perempuan yang berani percaya ketika seluruh dunia tidak percaya. Ia tidak tahu kapan tembok itu akan runtuh, tapi ia tahu Tuhan sudah mendengar doanya. Fajar menyingsing di atas Yeriko. Cahaya keemasan menembus celah tembok besar itu, menyoroti debu yang melayang di udara. Kota itu masih berdiri megah, tapi ketakutan telah menempel di setiap dindingnya seperti lumut yang tak bisa dibersihkan. Di rumah Rahab, tali merah itu berkibar pelan di jendela. Warna merahnya menyala dalam sinar pagi. Di bawahnya, Rahab berdiri dalam diam. Matanya menatap lembah di luar kota di mana pasukan Israel terlihat berbaris dalam jarak jauh. Setiap kali angin bertiup, tali itu bergetar lembut, seperti berbisik bahwa janji Tuhan sedang bekerja, walau dunia belum melihatnya. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Rahab tahu tali itu bukan sekadar tanda di jendela. Itu adalah garis tipis yang memisahkan hidup dan mati antara kota yang akan runtuh dan keluarga yang akan diselamatkan. Hari itu Yeriko semakin gelisah. Setiap pagi trompet Israel kembali berbunyi. Mereka berjalan mengelilingi kota satu kali lalu kembali ke perkemahan mereka. Penduduk Yeriko bingung. Tak ada panah, tak ada serangan. Hanya langkah-langkah yang teratur dan suara sangkakala yang menggetarkan hati. Para prajurit Yeriko berdiri di atas tembok mengejek. Apakah mereka pikir tembok ini bisa runtuh hanya dengan berjalan? Namun di antara mereka ada yang mulai bergetar. Ada sesuatu yang berbeda dalam langkah bangsa itu. Mereka tidak berteriak, tidak mengancam. Mereka berjalan dengan damai, tapi dalam damai itu ada kuasa yang menakutkan. Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Di rumah Rahab, suasana berbeda. Ayah dan ibunya duduk di dekat jendela memandangi tali merah yang tergantung. Mereka tidak mengerti sepenuhnya apa artinya, tapi mereka mempercayai Rahab. "Anakku," kata ibunya dengan suara cemas, "mengapa kita percaya pada musuh? Bagaimana jika mereka tidak menepati janji?" Rahab menggenggam tangan ibunya. "Karena aku tahu Tuhan mereka bukan seperti dewa-dewa kita. Dia bukan berhala dari batu, bukan dewa yang menuntut korban, tapi Allah yang memberi janji dan menepatinya." Ia menatap tali merah itu. "Lihatlah, Bu, setiap kali aku melihat warna itu, aku tahu Tuhan sedang menatapku." Ayahnya menunduk. "Kau percaya tali kecil itu bisa menyelamatkan kita dari tembok yang setebal ini?" Rahab tersenyum lembut. "Aku percaya bukan pada tali ini, tapi pada Tuhan yang memerintahkan mereka untuk memberiku tanda ini." Hari-hari berlalu. 6 kali bangsa Israel mengelilingi kota. Setiap kali mereka lewat, Rahab berdiri di jendela, memandangi mereka dari balik tirai. Di hatinya ia berdoa, "Tuhan, aku percaya, walau belum terjadi apapun, aku tahu Engkau sedang bekerja." Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Setiap pagi,
Ia bangun lebih awal, memastikan tali merah itu masih tergantung di tempatnya. Ia mengikatnya lebih kuat, seolah sedang mengikat imannya sendiri agar tidak goyah. Kadang ia merasa takut, kadang ia ragu, tapi setiap kali angin menyentuh wajahnya, seolah Tuhan berkata dalam hatinya, "Tetaplah di sini, tetap percaya." Di malam ke-6, Yeriko dilanda badai debu. Angin bertiup kencang dari arah padang gurun, membuat lentera bergoyang di setiap rumah. Rahab menutup jendela, tapi tali merah itu tetap berkibar di luar, menantang angin. Ia duduk di lantai bersama keluarganya, memeluk ibunya. "Besok," katanya pelan, "aku rasa besok akan berbeda." Ayahnya menatapnya, "Bagaimana kau tahu?" Rahab menatap api lentera yang menari. "Aku tidak tahu dengan mata, tapi aku bisa merasakannya di hati. Ketika Tuhan bekerja, bumi akan tahu. Yang berharap kepada Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali." Yesaya 40 ayat 31. Fajar ke-7 datang dengan keheningan yang aneh. Tak ada tawa, tak ada musik di Yeriko. Semua orang menunggu sesuatu yang tak mereka pahami. Rahab berdiri di jendela. Di kejauhan, ia melihat pasukan Israel mulai berbaris lagi. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak berhenti setelah satu putaran. Mereka terus berjalan. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Rahab menatap tanpa berkedip. "Kali ini, mereka akan menyelesaikannya," katanya dengan suara bergetar. Di dalam rumah, seluruh keluarga berkumpul di tengah ruangan, saling berpegangan tangan. Tali merah di jendela berayun perlahan, seolah menandakan detak waktu menuju sesuatu yang besar. Pada putaran ke-7, sangkakala dibunyikan. Suara itu panjang, tinggi, dan menggema di seluruh lembah. Suara yang bukan sekedar musik perang, tapi seruan dari langit. Lalu terdengar teriakan serentak dari ribuan mulut bangsa Israel. Tanah bergetar, udara seolah berdenyut. Tembok Yeriko bergetar seperti hidup. Retakan kecil muncul di dinding luar, lalu diikuti dengan suara gemuruh seperti guntur. Orang-orang di dalam kota berteriak, rumah-rumah bergetar. Rahab memeluk ibunya erat-erat. "Jangan takut, pegang tanganku. Tali itu tanda kita." Tembok mulai runtuh, bagian demi bagian. Batu-batu besar jatuh seperti badai. Debu tebal memenuhi udara. Namun di tengah kehancuran itu, satu bagian tembok tetap berdiri, tempat di mana tali merah tergantung. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatanku, penolong yang sangat nyata dalam kesesakan. Dari luar, para prajurit Israel melihat keajaiban itu. Semua tembok runtuh kecuali satu rumah kecil di dinding utara, dengan tali merah tergantung di jendelanya. Pemimpin pasukan berteriak, "Itu rumah perempuan yang melindungi kita. Lindungi rumah itu." Beberapa prajurit segera berlari ke arah rumah Rahab, menuntun keluarganya keluar. Rahab menggenggam tangan ayah dan ibunya, melangkah keluar dari debu yang tebal. Di belakang mereka, Yeriko terbakar oleh teriakan dan suara perang, tapi mereka berjalan melewati semuanya dengan aman. Rahab berhenti sejenak di depan rumahnya yang masih berdiri. Ia menatap tali merah yang masih tergantung di jendelanya. Air matanya jatuh perlahan. "Tuhan," bisiknya, "Engkau menepati janjimu. Sebab setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi." Para prajurit membawa keluarga Rahab keluar kota ke tempat perkemahan Israel. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahab menginjak tanah yang disebut umat pilihan itu. Orang-orang memandangnya heran, seorang perempuan dari Yeriko, tapi matanya bersinar penuh iman. Pemimpin pasukan mendekat dan berkata, "Tuhan telah menyelamatkanmu karena engkau percaya." Rahab menunduk dan menangis. Ia tahu ia bukan diselamatkan karena status,
tapi karena iman yang berani bertindak. Sebab kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Malam itu, setelah kota itu diam, Rahab duduk di luar tenda kecil di perkemahan Israel. Di tangannya, ia masih menggenggam potongan kecil dari tali merah itu. Ia memandang langit yang penuh bintang, mengingat masa lalunya di Yeriko, masa lalu yang gelap, penuh aib dan dosa. Namun malam itu Rahab tidak lagi melihat dirinya sebagai perempuan yang berdosa. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang dilihat dan dikasihi oleh Allah. Jika seseorang ada di dalam Tuhan, ia adalah kreatura baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ia menatap tali merah itu dan berkata dalam hati, "Tuhan, tali ini bukan sekedar pengingat masa lalu. Ini adalah tanda bahwa darah dan kasih-Mu lebih kuat dari tembok manapun." Fajar berikutnya, Rahab bangun dengan damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia tahu bahwa kehidupannya di Yeriko sudah berakhir, tapi perjalanan barunya dengan Tuhan baru saja mulai. Tak seorang pun menyangka, dari seorang perempuan yang dulu dipandang rendah, Tuhan akan menumbuhkan keturunan yang mulia. Dari rahimnya akan lahir garis yang kelak menurunkan raja terbesar Israel dan jauh di kemudian hari sang juru selamat dunia. Rahab melahirkan Boas, Boas melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Matius 1 ayat 5-6. Malam itu Rahab menatap lagi ke arah Yeriko yang kini hanya puing-puing. Ia tidak melihat kehancuran, ia melihat kasih karunia. Karena bagi orang yang percaya, tembok yang runtuh bukan akhir, tapi awal dari hidup yang baru. Karena di dalam kasih karunia-Nya, Allah menembus orang yang paling tidak layak untuk menjadi saksi kasih-Nya. Roma 5 ayat 8. Rahab menutup matanya, tersenyum dalam keheningan. Tali merah itu tergenggam di tangannya, dan imannya kini menjadi tali yang menghubungkan bumi dan sorga. Debu Yeriko perlahan turun ke tanah. Angin gurun bertiup pelan, membawa bau batu yang remuk dan kayu yang terbakar. Kota yang dahulu berdiri megah, kini hanya tinggal puing-puing. Tembok-temboknya yang tinggi, yang dulu dianggap tak tertembus, kini tergeletak rata dengan tanah. Tapi di tengah kehancuran itu, satu kisah hidup sedang dibangun kembali. Kisah seorang perempuan yang dulu disebut hina, kini diangkat menjadi bagian dari sejarah penebusan Tuhan. Tuhan menegakkan orang yang jatuh dan meninggikan orang yang tertunduk. Mazmur 145 ayat 14. Rahab berdiri di antara pasukan Israel, menatap ke arah reruntuhan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian dari Yeriko. Kini tubuhnya diselimuti kain sederhana pemberian para wanita Israel. Di wajahnya masih ada bekas debu, tapi matanya bersinar tenang. Ia tahu kehidupannya yang lama telah berakhir di balik tembok yang hancur itu. Hari itu, Yosua, pemimpin Israel, memanggil Rahab ke hadapannya. Pasukan berdiri di sekelilingnya, mata mereka memandang penuh rasa ingin tahu. Yosua melangkah maju, suaranya mantap tapi lembut. "Engkaulah Rahab, perempuan yang melindungi pengintai-pengintaiku." Rahab menunduk hormat. "Iya tuanku, aku hanya melakukan apa yang hatiku tahu benar." Yosua mengangguk. "Tuhan melihat hatimu, dan karena imanmu, engkau dan keluargamu hidup hari ini." Ia menatap sekeliling pasukan dan berkata lantang, "Ingatlah ini, tembok Yeriko jatuh bukan karena pedang, tapi karena ketaatan dan iman. Dan perempuan ini menjadi saksi
bahwa Tuhan memakai siapapun yang mau percaya. Suasana menjadi hening. Beberapa prajurit menundukkan kepala. Rahab meneteskan air mata, bukan karena malu, tapi karena syukur. Karena bukan mereka yang kuat yang diselamatkan, melainkan mereka yang percaya. 1 Korintus 4 ayat 27. Beberapa hari setelah kejatuhan Yeriko, bangsa Israel mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Kota itu tidak dibangun kembali. Yosua mengucapkan kutuk bahwa siapapun yang mencoba membangunnya akan kehilangan anak-anaknya. Bagi Israel, Yeriko adalah tanda bahwa Tuhan sendiri berperang bagi mereka. Bagi Rahab, Yeriko adalah makam masa lalunya. Setiap kali ia menatap tali merah yang kini tersimpan di tangannya, ia teringat malam ketika iman mengalahkan rasa takut. Tali itu tak lagi tergantung di jendela, tapi disimpan di dalam hati. Sebuah kenangan bahwa di tengah kehancuran, Tuhan menanamkan kasih yang baru. Rahab dan keluarganya tinggal di luar perkemahan Israel sementara waktu, sampai mereka disambut penuh oleh bangsa itu. Ia bekerja membantu para wanita Israel menyiapkan makanan dan kain kemah. Setiap sore, ketika matahari tenggelam di padang Kanaan, Rahab duduk di luar tenda dan menatap horizon yang merah keemasan. Di sanalah ia sering berbicara dengan Tuhan. Ia katakan pelan, "Tuhan, Engkau tahu siapa aku dulu. Aku tidak layak untuk berada di tengah umat-Mu. Tapi Engkau tidak melihatku seperti orang lain melihatku. Engkau melihat iman kecil di dalam hatiku, dan Engkau menjadikannya cukup. Aku telah memanggilmu dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Yesaya 43 ayat 1. Suatu hari, seorang pria bernama Salmon dari suku Yehuda datang menemui Rahab. Ia pernah mendengar kisah tentang perempuan dari Yeriko yang diselamatkan karena imannya. Salmon melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Rahab, kerendahan hati, keteguhan, dan keyakinan yang lembut. Ia berbicara dengannya, dan di antara mereka tumbuh kasih yang sederhana, namun tulus. Tidak lama kemudian, Rahab menikah dengan Salmon. Dan dari pernikahan itulah lahir seorang anak bernama Boas, anak dari kasih yang lahir di atas reruntuhan tembok Yeriko. Rahab melahirkan Boas, Boas melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Matius pasal 1 ayat 5-6. Tak seorang pun bisa membayangkan perempuan yang dulu hidup di tepi tembok kota kafir itu, kini menjadi bagian dari garis keturunan raja terbesar Israel. Bahkan, dari Sang Mesias yang akan datang. Waktu berlalu, Rahab sering menceritakan kisah hidupnya kepada Boas. Ia bercerita bukan dengan rasa bangga, tapi dengan rasa syukur. Ada masa, katanya pada anaknya, ketika aku hidup di balik tembok tinggi dan berpikir aku aman. Tapi sesungguhnya, aku hidup dalam ketakutan. Hingga suatu malam, Tuhan mengetuk pintuku dalam wujud 2 pengintai asing. Malam itu aku belajar. Sesungguhnya, keselamatan bukan tentang siapa kita, tapi kepada siapa kita percaya. Boas mendengarkan dengan mata berbinar. Dan bertahun-tahun kemudian, Boas akan mengulang kisah itu ketika ia bertemu dengan seorang perempuan asing lainnya, Ruth dari Moab. Mungkin karena kisah ibunya, Boas tidak melihat bangsa atau latar belakang. Ia melihat hati yang percaya. Seperti Tuhan melihat Rahab. Orang yang beriman akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4. Malam-malam Rahab semakin tenang. Ia tidak lagi tinggal di antara reruntuhan, melainkan di tanah yang penuh janji.
Terkadang, ia masih menatap tali merah yang kini sudah pudar warnanya. Tali itu menjadi simbol perjalanan hidupnya, dari dosa menuju penebusan, dari ketakutan menuju keyakinan. Setiap kali melihatnya, ia mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah gagal menarik siapapun yang mau percaya, bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Kasih setia Tuhan lebih besar dari langit, dan kebenarannya menjulang sampai awan. Mazmur 57, ayat 11. Suatu malam Rahab menatap ke langit Kanaan yang bertabur bintang. Ia teringat masa lalunya di Yeriko, ketika langit yang sama ia pandangi dengan hati yang kosong. Kini langit itu tampak lebih terang. Ia tahu, Tuhan yang menurunkan tembok Yeriko itu adalah Tuhan yang menegakkan kembali hidupnya. Ia berbisit lembut, "Tuhan, Engkau menghancurkan dinding yang memisahkan aku dari kasih-Mu. Engkau membuatku mengerti bahwa tak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk Engkau tebus." Air matanya jatuh, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata penyembuhan. Karena di dalam kasih Tuhan, bahkan bekas luka pun bisa menjadi tanda keindahan. Hari-hari terakhir hidup Rahab diisi dengan damai. Ia menjadi ibu, penolong, dan saksi kasih Tuhan bagi banyak orang di perkemahan Israel. Setiap kali orang baru datang dan bertanya siapa dia, Rahab tersenyum dan berkata, "Aku Rahab dari Yeriko. Dulu aku berdiri di balik tembok yang tinggi, tapi Tuhan menurunkannya supaya aku bisa melihat wajahnya." Demikianlah akan binasa segala musuh Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari yang terbit dalam kemegahannya. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Kisah Rahab menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan mereka yang dianggap paling hina, untuk menggenapi rencananya. Iman Rahab adalah iman yang berani melawan rasa takut, iman yang tidak menunggu kesempurnaan, tetapi bertindak dalam kepercayaan. Tali merahnya adalah simbol kasih karunia, tanda bahwa setiap jiwa yang berlindung di bawah janji Tuhan akan selamat. Dalam darahnya ada pengampunan, dalam kasihnya ada harapan, dalam janjinya ada hidup yang kekal. Efesus 1 ayat 7. Yeriko kini hanya tinggal cerita, tapi nama Rahab tetap hidup dalam kitab suci dan dalam hati orang-orang beriman. Ia bukan dikenang karena masa lalunya, melainkan karena keberaniannya untuk percaya ketika seluruh dunia berkata mustahil. Dan dari dinding merah Yeriko, iman itu terus bergema hingga hari ini, mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan lebih tinggi dari tembok manapun yang pernah kita bangun untuk menyembunyikan diri. Oleh iman, Rahab diselamatkan bersama keluarganya karena ia percaya kepada Tuhan yang hidup. Ibrani 11 ayat 31. Maka jika engkau hari ini merasa seperti Rahab, terperangkap di balik tembok kesalahan dan masa lalu, dengarlah ini. Tuhan masih mengetuk pintumu. Ia tidak melihat siapa engkau, tapi ia melihat iman kecil yang berani percaya. Biarkan tali merah kasih karunia-Nya tergantung di hatimu. Dan ketika tembokmu runtuh, ketahuilah bahwa bukan kehancuran yang menantimu, melainkan keselamatan. Tali merah Rahab masih berkibar, bukan di jendela Yeriko, tapi di hati setiap orang yang percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari masa lalu, lebih kuat dari rasa takut, dan lebih abadi daripada kematian. Dan di dalam tali itu, iman dan anugerah bertemu, menyatukan bumi dan surga dalam kasih yang tidak berkesudahan.